Shalom kepada kita semua. Pada hari ini saya mengajak kita merenungkan bersama firman Tuhan yang terdapat dari Injil Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Injil Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Yang bertajuk besar di situ, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya membacakan kepada kita semua. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Setelah ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata kepada suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun ke dalam tepi jurang dan ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang telah dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh ia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahu segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Shalom semuanya. Nah, perikop ini berbicara tentang Yesus bersama anak-anak muridnya yang telah mengusir roh setan yang sedang merasuk seorang pemuda di tanah Gerasa. Setelah para anak muridnya merasa sedikit kelegaan kerana mereka baru saja mengalami kejadian amukan ribu tofan dalam pelayaran mereka, lalu Yesus dan anak muridnya mendarat di satu pulau yang dinamakan Tanah Gerasa. Dan setelah itu mereka telah didatangi seorang pemuda yang telah kerasukan roh setan yang dalam keadaan tidak waras dan telanjang. Menurut Alkitab, orang itu dirasuki oleh legion yang bermaksud satu militer Roma yang terdiri daripada 6,000 prajurit. Nah, jadi tampaknya di sini pemuda ini telah dirasuki roh setan dalam jumlah yang sangat banyak. Orang-orang yang tinggal di wilayah
itu telah berusaha menangani masalah ini. Mereka pernah mengikat beliau dengan rantai, namun berjaya melepaskan diri. Tidak cukup dengan itu, pemuda yang kerasukan setan ini juga selalu dilihat di kawasan tanah pekuburan. Dia tinggal di sana. Singkatkan cerita, setelah Yesus dan para muridnya mendarat di tanah Gerasa itu, mereka ditatangi oleh seorang yang telah kerasukan setan dan menghampiri Yesus. Dan ia berkata kepada Yesus, "Apakah urusanmu denganku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku lagi," katanya. Selepas itu, roh setan itu meminta kepada Yesus agar tidak mengusir mereka ke jurang maut. Dan kebetulan pada saat itu juga sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Dan roh setan itu tadi meminta Yesus untuk melepaskan mereka kepada roh babi itu. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Dan disitulah tampaknya kuasa Yesus telah mengusir setan yang telah merasuki seorang pemuda di tanah Gerasa tersebut. Nah, saudara-saudari yang kukasihi, apa yang kita pelajari daripada cerita ini? Apa yang kita pelajari pada cerita ini? Yang pertama adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang kerasukan setan. Dalam ayat 30-33, dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," kerana ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintah mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah babi besar yang mencari makan di lereng bukit. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi tersebut. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu daripada orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Nah, saudara-saudariku, jika kita melihat di sini, Yesus menunjukkan kuasanya dengan mengusir roh setan yang telah merasuki pemuda di tanah Gerasa ini. Dia telah memerintahkan roh itu untuk masuk, keluar daripada tubuh pemuda itu dan memerintah dia masuk kepada kawanan babi yang sedang mencari makan. Di sini kita melihat bahawa terbuktinya kuasa setan tunduk kepada Yesus. Amin. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengatakan bahawa Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan pelajaran kita yang kedua, apa yang kita dapat pelajari pada cerita ini adalah Yesus ada kuasa kesembuhan dan menyelamatkan. Jika kita melihat pada ayat 35 dan 36, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah jadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menyumpah